Kita bersyukur, kita apresiasi kepada timnas Indonesia yang bisa melangkah sejauh ini di Piala Asia U23 2024. Tapi masih ada deg-degannya karena hari Senin nanti akan melawan Uzbekistan. Nah, akan seperti apa? Kita akan membahas langsung dari kacamata redaksi TV One. Sudah hadir di studio Bang Lalumara Satria Wangsa, pimpinan redaksi TV One. Selamat pagi, Selamat pagi, Bang. Bang, melihat ini deg-degan juga nih, Bang ya. Pasti Dua laga terakhir Indonesia. Kalau dari TV One sendiri melihatnya seperti apa sih? Yang pertama kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh PSSI, baik pada saat Pak Iwan Bule memimpin PSSI, yang karena di era beliau lah yang bisa meyakinkan Sinteyong untuk mau menukangi timnas kita. Pada saat itu kan timnas kita rankingnya 170-an, dan Sinteyong adalah pelatih kelas dunia yang bisa membawa Korea Selatan masuk Piala Dunia 2018. Jadi seorang pelatih yang boleh masuk tinggi tapi masih mau bisa diyakinkan oleh seorang Iwan Bule untuk pegang timnas yang pada satu ranking 170, tentu ada resikonya, pasti beresiko, tapi ya dia mau. Dan sekarang Sinteyong berhasil telah membangun fondasinya dengan fondasi timnas baik dari level junior sampai senior. Dan STY telah membangun soal mental, fisik dan sebagainya, dan STY kelihatan berani memotong kompas. Kalau kita lihat sekarang timnas U23 saat ini kan banyak sudah memperkuat timnas senior. Justru salah satu keuntungan kita tampil di U23 ini karena pemain-pemain kita sudah terbiasa bermain di timnas senior. Jadi kendala tekanan psikologis itu hampir minim lah gitu. Sehingga kita lihat bisa apa yang dilakukan oleh pemain-pemain kita baik dalam tekanan pun cepat recovernya, gitu. Karena mereka sudah terbiasa untuk itu. Kalau Bang Mara melihat catatan redaksi gitu, karena ini kan sepak bola juga permainan game mental begitu ya Bang. Nah, kedekatan STY dengan skuad Garuda seperti apa? Karena dikatakan locker room itu juga nyaman. Kalau kita lihat bahwa bagaimana respect pemain kepada STY itu kan kelihatan dari ruang ganti, dan bagaimana ruang ganti itu di bawah kontrol STY. Jadi itu harus diakui gitu. Bagaimana pelatih sebagai pelatih dia mengontrol dan semua pemain ikut apa yang dia inginkan. Dan kalau kita lihat sekarang bagaimana football knowledge, pengetahuan sepak bola pemain kita kan itu meningkat tajam di bawah STY. Pemain saat ini tahu apa yang mereka mesti lakukan pada saat tim dalam keadaan tertekan, pasti kan semua mundur. Dan pada saat menyerang kan kelihatan mereka pada naik. Jadi kelihatan polanya gitu, transisinya bagus, dan itu kan faktor pelatih, gitu. Jadi kita juga bisa menafikan faktor pelatih. Betul bahwa ada faktor klub juga ada, semua orang berperan di sini. Klub berperan dalam segi pembinaannya, dan ya PSSI, pemerintah juga dalam hal ini Pak Jokowi kan bisa mempercepat proses naturalisasi, itu kan harus diakui DPR. Jadi semua pihak mensupport soal ini. Inilah satu kesatuan kita membuat timnas ini seperti ini. Bang Mara, tapi kalau melihat sebenarnya di tengah mungkin banyak support untuk STY dan juga timnas Indonesia, ada juga kritikan, salah satunya seperti ya Bung Toel begitu ya. Ini nampaknya juga cukup juga membuat STY dan juga timnas Indonesia justru mampu menunjukkan prestasinya yang luar biasa kali ini, Bang. Ya, tanpa kritikan pun memang kalau lihat apa yang dilakukan STY kan juga baik. Bahwa kritikan perlu, ya tapi tidak perlu personal. Ya, kalau lihat kritikan masih ini aja, masih normal-normal saja. Tapi ya pandangannya kan jadi bisa juga beda. Karena masing-masing tafsir kan bisa beda. Jadi kita perbedaan pendapat menurut redaksi ya harus kita terima. Gitu. Demokrasi di situ begitu ya Bang ya. Nah Bang, kalau misalnya kita melihat bagaimana dengan Uzbekistan sendiri Bang, kita persiapan dari tim skuad Garuda ini menghadapi pertandingan nanti? Euforia mengalahkan Korea Selatan mestinya sudah berakhir. Sekarang seluruh pikiran fokus pada Uzbekistan. Dan saya yakin, redaksi yakin, STY tahu hal itu, bagaimana dia meminta kepada pemain untuk sudah melupakan Korea Selatan dan lihat Uzbekistan. Uzbek pecahan Uni Soviet, negara pola mainnya pasti beda. Dan tapi kalau melihat ini yang dilalui oleh timnas kita kan udah yang paling berat. Timnas berada di grup neraka. Mereka sudah kalahkan Jordania, Australia, meskipun kalah di Qatar dengan masih kontroversi. Dan yang terakhir kan mengalahkan Korea Selatan. Jadi hal yang paling berat mereka sudah lakuin. Nah sekarang sudah terlewati. Udah lewat, tidak ada takutnya pasti. Dan saya yakin, redaksi yakin STY bisa membangkitkan itu. Dan soal taktik dan strategi kayak seperti yang kami sampaikan, kita redaksi dulu, STY adalah masternya soal taktik dan strategi. Kenapa
Korea kalah? Karena tidak ada satupun pelatih di dunia ini yang tahu Korea Selatan. Ya cuma STY. Kita beruntung punya STY karena dia sebagai pemain timnas STY, sebagai pemain timnasnya Korea Selatan, dia pernah melatih Korea Selatan. Jadi dia paham betul soal Korea Selatan. Jadi nah sekarang STY juga pasti soal kajian, soal ini dia pelatih kelas dunia. Dan kita berterima kasih kalau itu bilang bisa Iwan Bule bisa meyakinkan pelatih dunia mau menukangi timnas pada saat itu masih ranking 170 loh. Gitu. Sekarang kan sudah 134. Kan mana mau pelatih beresiko berjudi. Sulit kan soalnya kan. Nah, kalau berbicara mengenai tadi kan Bang Mara mengatakan STY ini akhirnya bisa membawa Indonesia cukup baik, cukup jauh langkahnya begitu ya. Dibandingkan Indonesia saat STY memegang di ranking 170-an. Tapi kalau dari memang kita tahu ada perbedaan pendapat dari masyarakat. Sebenarnya apa yang harus dipahami sih oleh masyarakat kita? Ya kalau bermain bola kadang ada menang, ada kalah, kadang ada persepsi yang beda, ada yang persepsi yang juga sama begitu, Bang. Ya itu kita harus terima apapun situasinya. Kalau kita mencintai sebuah tim atau apalagi timnas, ya kalah menang ya kita harus tetap mencintainya. Dan nampaknya juga Indonesia tadi sudah melewati babak yang cukup fase berat. Nampaknya sekarang bisa lebih santai ya, lebih lega lagi ya Bang ya. Lebih rileks. Karena apa? Timnas Indonesia ini kan pertama dipandang sebagai tim underdog. Tim underdog tuh paling enak, tidak ada beban. Tidak ada beban, kalah biasa, menang luar biasa, aja. Mendapat prestasi dan juga sejarah ya. Tapi kalau misal melihat skuad Garuda ini nanti akan seperti apa nih mentalnya Bang? Karena kita tahu Uzbekistan itu kan melihat kalau mental, redaksi yakin STY sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Mental pemain kalau lihat lawan Korea Selatan dengan tekanan demikian berat adu penalti, mereka bisa laluin kok. Gitu. Jadi sepertinya main bola itu harus enjoy begitu kali ya Bang? Ini game mental dan STY mendidik itu. Dia sudah membangun bahwa tidak hanya itu, fisiknya kan luar mereka bisa bermain 120 menit loh sekarang. Tanpa jeda, dan pergantian pemain timnas kita setelah 90 loh. Oke, terakhir dari Bang Mara ini melihat permainan nanti Senin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, apa yang mungkin mau disampaikan kepada netizen khususnya ya? Yang redaksi yang sampaikan adalah mari kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk timnas kita apapun hasilnya. Dan kita tapi redaksi yakin kita bisa menang. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola dalam 2 kali 45 menit. Nah soal teknisnya nanti kan habis ini kan redaksi mengundang Pak Rahim Sukasa sebagai badan tim nasional, ada jurnalis senior yang pernah meliput Piala Dunia Pak Hardi Menkoto. Dan biarlah kedua orang ini yang membahas soal taktik dan strategi. Siap Bang. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Sehat selalu. Oke, kita nggak nyampe di sini aja untuk membahas bagaimana nantinya persiapan dari Indonesia, kemudian juga membedah satu persatu keunggulan dari tim Indonesia dan juga mungkin apa yang bisa diantisipasi dari tim Nas Uzbekistan. Kekuatan Indonesia akan seperti apa ya di Senin malam, kita akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.